Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, terima kasih sudah klik video ini. Sekarang saya akan menceritakan sebuah kasus tentang ganja yang cukup menarik sekaligus memilukan. Kasus ini terjadi pada tahun 2017 lalu. Ini adalah kisah tentang Fidelis Ari Sudarwo dan istrinya Yeni Riawati. Berbaring terus, tidak bisa beraktivitas. Nah, luka-luka itu mengering. Namun, tindakan Fidelis menanam ganja tercium Badan Narkotika Nasional Wilayah Sanggau, Kalimantan Barat. Fidelis dan Yeni adalah sepasang suami istri yang hidup di Sanggau, Kalimantan Barat. Saat itu, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, Juvencius berusia 13 tahun dan Samuel 3 tahun. Fidelis adalah seorang PNS di pemerintahan Kabupaten Sanggau dan Yeni adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Muko. Cobaan pada rumah tangga mereka dimulai saat Yeni hamil anak kedua pada tahun 2013. Saat itu, ia mengeluh kaki kanannya sakit dan tidak bisa digerakkan sehingga dibawa ke RSUD Sanggau. Akan tetapi, dokter saat itu tidak bisa mendiagnosa penyakit Yeni. Dokter berasumsi bahwa ini adalah bawaan kehamilan. Sakit yang Yeni rasakan juga perlahan-lahan menghilang. Tidak lama, Yeni melahirkan secara normal. Tidak ada masalah apapun. Akan tetapi saat bayinya memasuki usia 5 bulan pada tahun 2014, penyakit Yeni kambuh kembali. Kali ini kedua kakinya yang terasa sakit dan tidak bisa digerakkan. Ia dibawa kembali ke rumah sakit Sanggau. Kali ini dokter mendiagnosanya terkena sindrom Guillain-Barré dan dirujuk ke rumah sakit Santo Antonius Pontianak. Sindrom Guillain-Barré ini adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang saraf. Namun di Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak, dokter tidak menemukan indikasi sindrom tersebut, melainkan penyakit lain. Setelah dilakukan pemeriksaan radiologi, Yeni menderita Syringomyelia. Agak susah nyebutnya nih. Syringomyelia ini adalah penyakit pembentukan kista yang berisi cairan di dalam sumsum tulang belakang. Secara umum, penyakit ini tergolong ringan. Akan tetapi dalam beberapa kasus bisa menjadi berbahaya karena tekanan cairan pada syaraf sehingga menghambat informasi antara otak dan seluruh tubuh. Setelah mendapat hasil diagnosa radiologi itu, Yeni dibawa pulang oleh keluarga kembali ke Sanggau dan mencoba pengobatan alternatif dengan terapi pijat saraf. Selama 2 minggu menginap menjalani terapi, Yeni mengalami perkembangan di mana kakinya sudah bisa digerakkan. Ia pun dibawa pulang ke rumah. Akan tetapi hanya berselang beberapa bulan, pada tahun 2015 penyakitnya kambuh kembali. Ia kembali dibawa terapi, tetapi sayangnya si pemilik terapi tersebut sudah meninggal. Ia dibawa lagi ke RSUD Sanggau. Kali ini dokter mendiagnosa Yeni menderita psikosomatis atau gangguan kejiwaan hingga dirujuk ke RSJ Singkawang. Karena di RSJ Singkawang tidak terdapat fasilitas rawat inap, maka Yeni dirujuk pindah ke Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang. Akan tetapi berdasarkan diagnosa dokter di Rumah Sakit Santo Vincentius, tidak ada indikasi gangguan kejiwaan. Akhirnya Yeni dibawa pulang saja. Tahun 2016, Yeni kembali dibawa berobat ke RSUD Sanggau. Dan lagi-lagi diagnosanya berbeda dari sebelumnya. Sekarang Yeni didiagnosa kanker kandung kemih dan dirujuk ke RSU Sudarso Pontianak. Dan dokter di rumah sakit tersebut lagi-lagi tidak menemukan indikasi kanker kandung kemih. Dokter di Rumah Sakit Sudarso mengatakan bahwa Yeni menderita penyakit Syringomyelia. Nah, diagnosa yang sama dengan Rumah Sakit Pontianak dulu nih. Mereka juga mengatakan bahwa satu-satunya pengobatan untuk penyakit ini adalah penyedotan cairan di dalam kista dengan membelah tulang belakang. Akan tetapi ini tidak dilakukan karena kondisi fisik Yeni saat itu sangat lemah. Bahkan untuk makan pun susah. Resikonya sangat besar dengan keadaan fisik yang lemah ini. Dokter menyarankan agar ia dirawat di rumah saja. Selama di rumah, Fidelis berusaha melakukan berbagai cara untuk menyembuhkan Yeni. Akan tetapi tidak berhasil, malah semakin parah. Seluruh tubuh Yeni lumpuh total, hanya tangan kanannya saja yang bisa ia gerakkan.
dan hampir seluruh tubuhnya ada luka-luka menganga yang tidak sembuh dan terus melebar. Bahkan luka di punggung sangat dalam sampai menampakkan tulang punggungnya. Luka ini disebabkan karena Yeni terlalu lama berbaring hingga punggungnya terluka. Tidak tega melihat keadaan istrinya, Fidelis lalu mencari informasi tentang penyembuhan penyakit ini pada situs-situs luar negeri. Ia masuk ke komunitas-komunitas orang-orang yang mempunyai penyakit yang sama dengan istrinya. Rata-rata mereka sembuh dengan penyedotan cairan, tetapi itu tidak mungkin dilakukan karena kondisi fisik Yeni saat itu. Sampai akhirnya Fidelis menemukan sebuah blog yang di dalamnya terdapat artikel tentang syringomyelia. Pada artikel tersebut tertulis, seorang ibu 2 anak bernama Christina Evans. Ia menderita penyakit langka ini, akan tetapi berhasil sembuh setelah tidak ada satupun obat dokter yang menyembuhkannya. Fidelis ternganga setelah tahu apa yang membuat Christina sembuh. Ganja. Ya, ganja. Itu yang termasuk salah satu narkoba tuh, ganja. Fidelis tidak percaya karena yang ia ketahui selama ini ganja adalah narkoba. Akan tetapi keadaan istrinya membuatnya nekat menghubungi Christina. Setelah berhasil menjalin komunikasi dengan Christina, Fidelis diberitahu bahwa ganja tersebut diambil ekstraknya dengan cara dan dosis tertentu. Ekstrak ganja ini membuat Fidelis mencari tahu tentang ganja dan ternyata sangat banyak manfaatnya untuk medis, bahkan mengalahkan obat-obatan kimia. Fidelis kebingungan dong. Walaupun jurnal-jurnal kesehatan yang ia baca bisa meyakinkannya, tapi tidak akan bisa meyakinkan pihak berwenang di Indonesia, di mana ganja adalah narkoba yang tanamannya saja dilarang untuk dimiliki. Fidelis bimbang, ia harus memilih antara istrinya atau hukum di Indonesia. Ia akhirnya memilih jalan yang penuh resiko. Ia memutuskan untuk menanam ganja tanpa diketahui siapapun, termasuk istrinya. Ia secara diam-diam membeli batang ganja dari seseorang di terminal bis Sanggau sebanyak 39 batang, lalu menanamnya. Dengan didampingi oleh komunitas luar negeri, ia diajarkan bagaimana cara menanam ganja serta perawatannya. Karena hanya dengan cara perawatan tertentu, bunga ganja bisa menghasilkan ekstrak yang dibutuhkan. Selain itu, ia juga diajarkan bagaimana cara mengekstraknya hingga menjadi obat, bukan narkoba. Setelah berhasil diekstrak, Fidelis rutin memberikan ekstrak ganja kepada istrinya. Sejak diberikannya ekstrak ganja ini, perlahan terlihat perubahan terjadi pada Yeni. Ia mulai mau makan, minum, dan wajahnya terlihat lebih cerah. Bahkan luka-luka menganga pada tubuh Yeni mulai membaik. Keuangan Fidelis mulai membaik karena ia hanya butuh ganja yang ia tanam sebagai obat. Bahkan, ia bisa menabung dan membelikan sepeda untuk Samuel. Fidelis membayangkan bahwa kehidupan keluarga kecilnya akan kembali normal tidak lama lagi. Tetapi sesuatu terjadi. Minggu, 19 Februari 2017 pukul 11 siang. BNN tiba-tiba mendatangi rumah Fidelis. Ternyata masyarakat sekitar mengetahui perbuatan Fidelis menanam ganja dan melaporkannya kepada BNN. Tetangga monyet. Sebenarnya si Fidelis ini sudah mencoba bertanya kepada temannya yang kebetulan berada di BNN Sanggau akan status kepemilikan ganja untuk pengobatan. Akan tetapi temannya menyatakan tidak ada toleransi dalam undang-undang tentang kepemilikan ganja dan menasihati Fidelis agar jangan menanam ganja. Fidelis saat itu tidak bisa berbuat banyak. Ia dibawa ke kantor BNN untuk diinterogasi. Kepada BNN, ia mengaku ganja itu hanya untuk mengobati istrinya, bukan untuk konsumsi pribadi atau diedarkan kembali. Hasil urin Fidelis juga negatif narkoba. BNN Sanggau yang mengetahui keadaan Fidelis dan istrinya belum bisa mengambil tindakan lebih jauh karena azas kemanusiaan. Akan tetapi, BNN Pusat memerintahkan untuk menyita seluruh batang ganja dan menahan Fidelis tanpa keringanan sedikit pun. Berhentilah pengobatan terhadap Yeni detik itu juga. Sejak penangkapan Fidelis, keadaan Yeni yang sudah jauh membaik kembali menurun drastis. Ia susah untuk makan dan kesulitan untuk tidur. Bahkan luka-lukanya yang hampir sembuh kembali terbuka. Perut Yeni pun juga membengkak. Keluarga meminta BNN untuk membawanya ke rumah sakit.
Bukan karena keluarga tidak mampu merawat, tetapi selama ini perawatan dilakukan oleh Fidelis tanpa melibatkan siapapun. Fidelislah yang mengatur semuanya, mengatur suhu kamar, mengekstrak ganja, menentukan takarannya, dan lain-lain. Pokoknya Fidelis semuanya. Tidak ada satupun orang yang tahu. Keadaan Yeni semakin hari semakin menurun. Akhirnya Yeni wafat pada 25 Maret 2017, 32 hari setelah Fidelis ditangkap BNN. Fidelis di dalam penjara yang mendapatkan kabar bahwa istrinya telah wafat hanya bisa tertunduk menangis. Saat istrinya dibawa ke pemakaman, Fidelis diizinkan ikut, tetapi tidak boleh berada di dalam satu mobil dengan jenazah Yeni karena ia harus tetap berada di mobil yang ada pengawalannya. Fidelis hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana Yeni diantarkan ke liang lahat dan dikuburkan. Pada Rabu 2 Agustus 2017, pengadilan menjatuhkan vonis 8 bulan penjara dan denda 1 miliar kepada Fidelis. Saat persidangan itu, Fidelis dipersilahkan membacakan surat pembelaannya. Akan tetapi bukan pembelaan yang ia bacakan, melainkan surat yang ia tulis untuk istrinya. Ini sepenggal dari isi surat yang panjang itu ya, akan saya bacakan sedikit. Mama, sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin Papa sampaikan sewaktu Mama dibawa oleh teman-teman dari BNN ke rumah sakit. Namun Papa khawatir kalau Papa berterus terang waktu itu akan membuat Mama menjadi shock. Beberapa bulan kebelakangan itu sebenarnya, Papa telah mengobati Mama menggunakan ekstrak ganja yang Papa olah sendiri. Papa tidak tahu bagaimana cara mendapatkan izin atau dispensasi untuk dapat menggunakan ganja sebagai obat. Pada waktu itu, sebenarnya Papa sudah ditahan oleh pihak BNN. Papa pun kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa Papa lakukan untuk menolong Mama. Usaha Papa untuk memberikan panduan perawatan siringomyelia kepada dokter yang merawat Mama ditolak oleh dokter. Katanya mereka sudah punya SOP sendiri untuk menangani pasien. Padahal Papa berharap panduan itu dapat menjadi tambahan referensi mereka untuk mengobati Mama. Papa hanya bisa pasrah. Siapa lagi yang bisa merawat Mama di rumah sakit selain Yuven, anak kita yang pertama? Papa tidak bisa membayangkan bagaimana Yuven harus bolak-balik ke rumah sakit untuk menyuapi Mama sambil berkonsentrasi untuk membaca buku-buku pelajaran yang dibawanya. Di saat teman-temannya bisa belajar di rumah dengan tenang untuk menghadapi ujian nasional SMP, Yuven hanya bisa bermimpi dapat belajar bersama orang tuanya. Semenjak Mama sakit di tahun 2013, dia sudah harus terbiasa ditinggal berminggu-minggu oleh Papa karena Papa harus membawa Mama berobat dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain. Dari kota yang satu ke kota yang lain. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang menurut undang-undang dikategorikan masih di bawah umur bersama adiknya yang masih balita? Bagaimana hancur hatinya ketika harus menghadapi kenyataan bahwa ibunya tidak lagi dapat bertahan hidup setelah selama 32 hari dirawat di rumah sakit. Sementara ayahnya harus mendekam di penjara. Mama, Papa minta maaf karena hanya bisa berterus terang melalui surat ini. Kita tidak lagi bisa bersama di dunia ini. Kita tidak lagi bisa berbincang tentang hidup ini atau bertengkar tentang rencana esok hari. Sesaat sebelum peti jenazah Mama ditutup, betapa Papa harus menguatkan diri karena tidak lagi mendengar hembusan napas Mama. Kebersamaan dan cinta kasih kita selama ini akan menjadi harta karun yang tak ternilai untuk Papa. Selamat jalan, wahai istriku. Doa dan cintaku selalu menyertaimu. Aduh, itulah kisah kasus pengorbanan seorang suami menempuh jalan yang melanggar hukum demi istrinya. Ya, dilema besar. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan orang yang dicintai. Di sisi lain, ia berhadapan dengan hukum negara. Kali ini saya tidak bisa memberikan saran apapun dalam konten ini ya. Karena jika saya di posisi Fidelis, mungkin saya akan menempuh jalan yang sama. Mungkin. Toh saya bukan artis atau pejabat yang memakai narkoba untuk bersenang-senang.
Yang pas ketangkap bisa direhabilitasi. Tidak masuk penjara.